Orang lain disembuhkan, saya nggak mungkin disembuhkan. Orang lain ditolong, ya itu dia. Apalagi kalau yang bicara itu rohani, seolah-olah di matanya. Iya dia, nggak mungkin aku. Bukan mereka itu bodoh, kita juga tahu. Kita itu juga punya pengetahuannya, kita bahkan dengarkan kesaksian orang lain. Tapi kita nggak berani percaya dalam kasus kita, seperti dalam kasus mereka. Yesus kuasanya akan berlaku kali ini. Ayat 33. Kata murid-muridnya kepadanya. Ini murid-muridnya ya. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Ini ya pasal 15. Sedangkan yang 5 roti 2 ikan pasal-pasal sebelumnya. Kadang-kadang kita mikir ya, murid-murid Yesus kok bisa sebodoh itu ya. Loh dulu kan juga sama kasusnya. Gak ada roti, lalu habis itu ada satu anak kecil membawa makan siangnya. Saya harap anak kecil itu bukan namanya roti boy. Dia datang kasih rotinya soalnya, that boy. Sekarang kok masih tanya pertanyaan lugu ini. Coba lihat ayat 33 lagi. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana, how? Orang Surabaya bilang, ya apa? Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Murid-murid itu gak bodoh secara intelektual. Dia ingat 5 roti 2 ikan. Cuman murid-murid itu orang Yahudi tulen. Anda harus paham. Orang Yahudi tulen. Dia itu bisa merasa kalau di tempat Yahudi Tuhan bisa membuat mujizat. Karena mereka layak menerimanya. Bukankah mereka anak-anak Abraham? Tapi sekarang ini di Dekapolis, gak mungkin lah, power Yesus pasti melemah di sini. Kuasanya Tuhan pasti tidak berlaku. Karena ini orang-orang kesurupan, ini orang-orang duniawi, sekuler, berdosa, gak layak sama sekali. Jadi bukan mereka lupa 5 roti 2 ikan dan 5.000 orang makan. Mereka merasa gak mungkin terjadi dalam kasus ini. Paham maksud saya? Berapa banyak kita semua tahu tentang mujizat Tuhan. Kita baca, kita lihat orang lain. Tapi waktu kita sendiri kena masalah, kita gak percaya untuk kasus kita. Ayo, kita lah Dekapolisnya. Orang lain ditolong. Kalau lagunya kan, kalau lain ditolong saya juga. Kalau kita enggak, kalau lain ditolong bukan gua. Karena aku Dekapolisnya. 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan, itu tetangga. Cek toko sebelah. Tapi kalau saya ini Dekapolis. Gak mungkin gak? Orang lain disembuhkan, saya gak mungkin disembuhkan. Orang lain ditolong, ya itu dia. Apalagi kalau yang bicara itu rohani, seolah-olah di matanya. Iya dia, gak mungkin aku. Bukan mereka itu bodoh, kita juga tahu. Kita itu juga punya pengetahuannya, kita bahkan dengarkan kesaksian orang lain. Tapi kita gak berani percaya dalam kasus kita, seperti dalam kasus mereka. Yesus kuasanya akan berlaku kali ini. Kalau sudah kita yang kena, kita melemah iman. Makanya banyak orang Kristen yang akhirnya kalah dengan keadaan. Karena imannya tidak mengalahkan dunia. Dia tidak beriman sama Tuhan. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti? Kata di tempat sunyi di situ adalah wilderness. Ini di sisi Galilea, di seberang sungai Yordan Timur situ yang di daerah Dekapolis itu memang kering. Di situ banyak kuburan, ingat ya. Di antara orang yang disembuhkan itu ada Genesaret, itu cerita. Si Legion itu loh. Lalu juga ada babi-babi yang lari ke tebing. Lalu habis itu lemes dia jatuh ke air jadi bigul. Babi guling maksudnya. Bagaimana di tempat sunyi ini kita bisa mendapat roti? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Ini bukan 5 roti 2 ikan, ini kejadian lain. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Kok sampai detik ini murid gak curiga juga ya? Kalau Yesus mau melakukan sesuatu. Kok gak ada déjà vu dalam bahasa Perancisnya, atau seperti ada memori gitu? Misalnya, kalau Anda pernah kesetrum, lain kali Anda lihat udah takut, ada trauma. Kok gak ada traumanya gitu loh, trauma indah. Saking kebalnya dan bebalnya hati kita untuk gak percaya bagi kasus kita sendiri.
Sampai-sampai kita tidak naruh rasa curiga kalau orang lain ditolong. Mungkin hari ini saya juga. Ayat 35, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Nah ini bedanya. Kalau dulu kalau Anda baca di 5 roti 2 ikan, serupa namun tidak sama. Mereka bukan duduk di tanah loh. Mereka duduk di atas rumput hijau. Disuruh duduk berapa orang, per berapa puluh. Ingat ya. Tapi kali ini mereka duduknya di tanah. Inilah membedakan domba dan kambing. Kalau Anda lihat kambing, bisa sembarangan di daerah mana, mendekati hari-hari kurban, itu kambing keliaran. Dia bisa di daerah-daerah sampah, daerah-daerah kering, daerah-daerah bengkel-bengkel situ. Dia bisa keliling-keliling. Kalau domba nggak bisa. Anda nggak bisa lihat domba di tempat begitu. Domba mesti di padang rumput. Makanya kalau mau lihat domba itu, harus ke daerah-daerah pengembalaan. Misalnya kalau yang di luar negeri, di Selandia Baru atau New Zealand itu lebih banyak domba daripada manusia. Saya pernah sekali dulu ke situ. Kiri kananku lihat semuanya domba. Lihat domba begitu banyak, satu orang. Domba satu orang. Ya kan? Jadi domba itu kenapa kerasan di Selandia Baru? Rumputnya hijau. Padang rumput semua. Dan ini bicara sama kita hari itu secara profetik seolah-olah Tuhan berkata, domba aku beri mujizat. Kambing pun aku beri mujizat. Karena Yesus yang menciptakan dua-duanya. Kadang-kadang kita merasa kita itu di sisi kambing loh. Sekalipun kita sudah menjadi domba pengembalaan gereja. Ayo, yang membuat kita gak berani minta sama Tuhan apa? Karena kita merasa gak layak. Kita merasa kita ini domba nakal minimal. Aku merasa aku kambing nih. Kalau ditanya, kalau ada penghakiman, kita di sisi kiri atau kanan, kita di sisi domba atau kambing nanti pemisahan. Kita merasa kita ini kambingnya. Kambing pun Tuhan kasih kabar baik. Tapi ya jangan setelah terima mujizat kita jadi kambing terus. Mari kita itu mendombakan diri kepada Yesus Kristus. Ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Nah murid-muridnya diajari. Karena murid-murid itu jagonya diskriminasi. Jadi Tuhan kasihnya itu ke murid-murid dulu. Nih dipecahkan kan 7 roti ya. Ini bukan 5 roti 2 ikan, ini cerita lain. 7 roti dipisahkan kasih ke murid-muridnya. Murid-muridnya itu gak gampang. Gak gampang. Kalau gak disuruh sama Tuhan. Oh andai kata itu roti dari mereka. Mereka pasti gak terima. Mereka pasti gak terima. Ngapain? Roti kan dikasih untuk bangsa Yahudi. Baru setelah itu wanita Sirofenisia membuka pikiran mereka. Tapi meskipun aku anjing, anjing pun makan remah-remah. Murid-murid pasti gak terima. Lihat Petrus di perjanjian baru, di kisah para rasul. Petrus itu untuk pergi ke Cornelius itu perlu didatangi sebuah penglihatan dulu. Bayangkan, malaikat perlu mempersiapkan jalan. Petrus disuruh sembelih, enggak aku gak sembelih karena itu gak halal. Padahal Tuhan yang suruh. Oh kalau ini orang Yahudi itu kaku sekali. Mereka itu ada diskriminasi tertentu kepada orang-orang non-Yahudi. Disuruh kasih roti, untungnya roti itu bukan dari mereka. Roti itu dari Yesus. Karena itu mereka diajari hari itu untuk hentikan diskriminasi. Tuhan memberi mereka roti cuma-cuma dari tangannya. Mereka gak beli. Dan mereka juga harus memberikannya dengan cuma-cuma. Bapak ibu saudara, kenapa Tuhan melakukan mujizat pada orang yang tidak layak? Supaya nanti setelah dia mengalami mujizat Tuhan, dia murah hati pada sesamanya. Kalau bahasa Hokiannya dulu, dia enggak Juaji, juaji. Lihat ya orang yang merasa, wah aku kaya karena aku kerja kan segalanya. Lihat pelitnya. Tapi orang yang pernah ditolong Tuhan akan berkata, kelihatan lihat orang lain susah, kasihan. Aku bukan minjemin, aku pasti akan memberkati orang itu. Lihat ya waktu kita disembuhkan, ketika kita sakit, kita dikunjungi. Nanti waktu orang lain lagi sakit, kita sehat. Kita mau mengunjungi mereka dan mendoakan. Kepada banyak yang ditolong, dia banyak berbuat amal. Bapak ibu saudara, Tuhan ajari mereka untuk kasih roti kepada kaum yang mereka diskriminasi. Cuma-cuma kau menerima, cuma-cumalah engkau memberi. Kenapa Tuhan mau memberimu
Mujizat kenapa Tuhan akan sembuhkanmu? Salah satunya adalah supaya Anda menyalurkan kasih Yesus kepada orang lain lewat kesembuhan dan mujizat yang Anda terima. Yang mau kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 37, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut ini ya, ayat 37, mereka semua makan sampai kenyang. Kata makan sampai kenyang situ dalam bahasa Yunaninya ada konotasi seperti sapi yang makan lalu kenyang, seperti hewan. Ya. Bukan berarti kalau orang-orang yang Tuhan sembuhkan itu akan kembali berterima kasih loh. Dari 10 orang kusta yang kembali hanya 1. Tapi Tuhan tetap sembuhkan. Lah apa Tuhan tidak maha tahu? Tuhan tahu. Nanti sebagian besar tidak kembali. Tuhan tetap sembuhkan. Karena kembali ke ayat awal. Tuhan sembuhkan itu karena belas kasihan. Bukan karena pamrih. Mereka makan sampai kenyang. Kalau Anda lihat ya, anjing yang sangat loyal pun ya. Kalau dia lagi lapar gimana sekalian. Sit, duduk. Dikasih. Ya kan? Tergantung. Kalau yang tuannya itu Kristen. Shalom. Nah, lalu dia angkat tangan. Dikasih makan. Itu pelatihnya begitu selalu. Stay. Wah, dia jalan, enggak makan. Stay. Dia benar-benar tinggal. Come, datang, dikasih makan. Tapi kalau anjing kenyang, susah ngelatihnya. Langsung dia tidur. Itu maksudnya Yesus buat mereka kenyang. Yesus tidak minta apa-apa kembali dari mereka. Mereka makan sampai kenyang seperti sapi kegemuan. Yesus tahu mereka tidak kembali. Please jangan kira kalau Tuhan sembuhkan Anda itu Tuhan mau Anda memberi sesuatu pada dia. Dan jangan pakai cara gitu kalau melayani orang. Datang ke rumah sakit. Saya doakan ya kalau sembuh, melayani ya di gereja ya. Nggak usah, tumpang tangan aja, belas kasih. Udah, orang itu nanti tergerak sendiri. Kalau dia tidak tergerak, itu bukan urusanmu. Saya tidak pernah iming-iming orang. Di balik mujizat dan sesuatu tidak pernah. Kalau saya mendoakan seseorang, saya tidak mikir what nextnya. Saya pikirkan orang ini butuh bantuan. Tuhan tolonglah. Demikian pula kalau Anda ditolong Tuhan, gak perlu setelah itu Anda itu disuruh. Harusnya inisiatif sendiri. Terima kasih Tuhan, seperti lagu tadi. Terima kasih buat cintamu. Kau berikan hidupmu agar aku berharga. Harusnya kita berkata Tuhan ini aku, utuslah aku. Harusnya kita yang menginjili saudara keluarga kita. Gak perlu kita disuruh-suruh sama Yesus. Gak perlu kita itu didorong-dorong, ditarik-tarik baru pelayanan tertanam dalam gereja. Lalu ikut CG atau kelompok kecilnya. Untuk melayani sesama. Gak perlu. Kalau orang itu dijamah sama kebaikan. Dia pasti mau berbuat baik pada orang lain. Kalau enggak gitu ya memang hatinya orang itu bebal. Tapi kalau hati orang bebal itu tetap akhirnya dikasih mujizat sama Tuhan. Karena Tuhannya gak bebal. Paham maksud saya? Mujizat itu tidak ada plus-plus, tidak ada embel-embelnya. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengalami mujizat, saya ingatkan, inisiatiflah, ambillah inisiatif untuk berkata Tuhan, aku ingin melayanimu. Amin Bapak Ibu. Dia kumpulkan 7 roti, makan sampai kenyang 7 bakul penuh. Ayat 38, yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ya kan, pulang beneran. Anjing udah kenyang, susah dilatih. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Kasihan. Dia sendirian, yang lainnya semua pulang. Ia naik perahu bertolak ke daerah Magadan. Setelah 5 roti 2 ikan juga sama loh. Kejadian berikutnya adalah Yesus jalan di atas air. Mereka itu melawan angin sakal sampai pukul 3. Jadi kira-kira dari jam 6 pukul 3, 9 jam mendayung. Nggak maju-maju. Cuman maju setengah. Nah Yesus kenapa ditinggal sendiri? Saya nggak ngerti. Meskipun disuruh ya, paling tidak kan harus ada yang berkata enggak. Guru, aku companionmu. Aku nggak akan meninggalkanmu. Kan biasanya begitu. Enggak tuh. Murid-murid itu gitu. Wah, mana kita ini. Setelah mereka 5 roti 2 ikan kenyang, semuanya raib, hilang. Murid-muridnya juga disuruh pergi, langsung pergi semuanya. Yesus doa sendirian, lalu nantinya jalan di atas air. Yesus malah harus nolong mereka. Pada waktu Yesus kelaparan di Samaria, Anda ingat gak cerita itu di Yohanes? Mau makan beli tapawan loh, memang seberat apa sih rantangan? 12 laki-laki semuanya pergi meninggalkan Yesus sendirian bicara dengan seorang wanita di sumur. Apa-apaan sih? Ya gitulah. Makanya itu, orang yang kembali dan berkata aku mau melayani itu
precious in God's eyes. Itu berharga. Saya nggak mau setelah saya diberkati saya lari. No. Setelah saya diberkati saya akan bangun rumah Allah. Setelah saya dijamah saya mau melayani umat Tuhan. Setelah saya dimenangkan saya mau menangkan jiwa-jiwa. Sungguhan loh. Sebenarnya nggak butuh juga sih. Kalau kita bertemu dengan orang menjengkelkan di jalanan itu loh. Kenapa sih aku harus menginjili? Biarinlah orang gitu. Aku nggak kerasan di sorga ada orang-orang kayak gitu. Orang berdosa itu nggak kebagusan diselamatkan nanti di sorga kita sama mereka. Tapi kalau kita berani ngomong gitu kan kita nggak tahu diri. Kita sendiri kayak gitu kok diselamatkan dulu ada orang percaya. Kalau memang Anda itu dijamah Tuhan, jangan biarkan Yesus sendirian. Tuhan aku akan bangun rumahmu di Surabaya Selatan ini. Gereja itu bukan gedungnya. Ini gedung nanti mungkin kalau lihat begini. Dalam nama Yesus. Pasti nanti akan diekspansi. Gak bisa kayak gini tambah ibadah tambah luas nanti. Bukan gedungnya. Ini kasih karunia kepercayaan puji Tuhan. Bukan gedungnya. Orangnya. Bangunan itu. Di Surabaya Selatan. Saya tinggalnya enggak di selatan. Bangunlah domisilimu. Dengan visi gereja kita. Yang dalamnya ada maksud penyelamatan. Jangan merasa gak cukup. Kebutuhan akan terus berlanjut. Tapi ada satu titik kita berkata, Tuhan terima kasih. Engkau lebih cukup bagiku. Terlalu cukup. Waktunya aku mengembalikan. Jangan biarkan Yesus bertolak sendirian ke daerah Magadan. Yang ikut makan di situ 4.000 laki-laki dan termasuk perempuan dan anak-anak. Itu melambangkan ada banyak tuayan. 4.000 laki-laki tak termasuk perempuan dan anak-anak. Sisi sana 5.000 laki-laki tanpa masuk dalam bilangan itu perempuan atau wanita dan putra-putrinya. Sisi sana ada puluhan ribu, sisi situ ada puluhan ribu. Di sebelah baratnya Galilea, Sungai Yordan, itu ada ribuan. Di sebelah timurnya nanti, kalau timurnya Surabaya nanti 2 minggu lagi saya ke sana, minggu depan saya di SCC, Anda yang domisili sini bangun di sini. Di sebelah timurnya ribuan, di sebelah selatan sini 5.000 plus anak-anak dan perempuan, situ 4.000 plus wanita dan putra-putrinya. Coba bayangkan, sini sana 11-12 semuanya puluhan ribuan orang. Lambang bahwa jiwa-jiwa menunggu. Gak usah Anda itu jadi pintar dulu teologi atau apa, gak perlu. Layani Tuhan dengan sederhana. Kalau Anda merasa tidak layak, Tuhan akan melayakkan Anda untuk melayani Tuhan. Yang penting ada hati. Kasih 3 poin sederhana. Oh haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Catat 3 poin sederhana ini supaya Anda ingat apa yang disampaikan hari ini ya. Kesembuhan dan mujizat bagi yang kurang layak. Ingatlah yang kurang layak. Ingatlah 3 poin ini. 1, semua karena kasih dan anugerahnya. Ingat ya, apapun yang Anda nikmati dan miliki, semua itu adalah karena kasihnya dan anugerahnya. Tidak pernah kita bisa menjadi lebih layak atau kurang layak. Orang sudah gak layak itu gak bisa lebih gak layak lagi. Orang kalau sudah gak layak dari awalnya itu gak bisa jadi lebih layak. Kita itu hanya dilayakkan dan semakin dilayakkan. Paham maksud saya? Semua karena anugerahnya. Kedua, berikan dengan cuma-cuma yang kita terima dengan cuma-cuma. Belajar itu sebagai orang Kristen. Jangan buat susah hidupmu. Belajar untuk cincai sama orang. Belajar untuk murah hati. Berikan dengan cuma-cuma apa yang Anda terima dengan cuma-cuma. Bersaksi itu mudah. Karena Roh Kudus sudah bersaksi dulu di dalam hatimu. Ya. Yang ketiga, semua untuk kemuliaannya. Jangan curi kemuliaannya ya. By the way, coba Anda lihat 4.000 laki-laki ini gak ada roh persaingan ya. Kok tidak? Kalau orang ini gak aman, ya Matius ini bisa aja di-upgrade tuh angkanya. Supaya gak kalah sama rekor sebelumnya. Karena seolah-olah penurunan. 5 roti 2 ikan itu udah 5.000 orang. Ini kok 4.000. Modalnya sama loh, 5 roti 2 ikan. Ini 7 roti, 5 tambah 2 sama dengan 7. 7 banding 7, tapi sini hasilnya 5.000, sini 4.000. Gak usah curi kemuliaan lah, kita gak pernah layak terima kemuliaan kok. Gak usah gak usah diledakkan angkanya. Dengan kata lain, kita melayani Tuhan itu dengan roh yang rendah hati dan sederhana aja. Ada orang itu suka membesar-besarkan masalah. Ada juga yang suka membesar-besarkan mujizat. Gak usah ngomong itu apa adanya. Yang penting ikut Tuhan itu apa adanya, semua untuk kemuliaannya.
Ya kan ada orang di antara kita yang gede-gedein kan. Wah gede-gedein heboh gitu kalau cerita. Wah padahal gak seheboh itu faktanya. Jadi orang itu gak usah mencoba impress orang lain. Jadi orang itu apa adanya. Tuhan paling cinta gitu. Semua untuk kemuliaannya. Nanti lihat kemuliaan Tuhan akan semakin nyata. Kalau kurang ya bilang kurang. Kalau lebih ya bilang lebih. Kalau segini ya segini, jangan ditambahi. Jadi orang itu luar dalam harus sama. Saya belajar apa adanya sama jemaat. Sama semua orang. Ngomong ya apa adanya. Luar dalam harus sama. Enak loh kalau melayani Tuhan kayak gitu. Yang penting tulus hati. Semua untuk kemuliaannya. Nanti kan kemuliaannya bertambah. Amin. 3 poin sederhana nih bawa pulang ke rumah. God bless you.